1,2 juta itu banyak loh, bukan sedikit. Kamu tahu nggak gimana susahnya orang tua aku nyari 1,2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di Aji Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang remaja putri yang bernama Aura Cinta. Sebagaimana dalam pemberitaan kemarin bahwa Aura Cinta ini adalah remaja putri yang rumahnya digusur karena membangun di atas bantaran sungai. Kemudian remaja ini membuat sebuah video yang menceritakan tentang apa yang dirasakannya, dan kemudian video ini ditujukan kepada Kang Deddy Mulyadi. Dan akhirnya Kang Deddy Mulyadi memanggil daripada remaja putri ini beserta dengan kedua orang tuanya dan serta dengan masyarakat yang terkena gusuran di wilayah Bekasi ini. Nah, ketika sudah terjadi dialog dan diskusi antara Aura Cinta serta dengan kedua orang tuanya dengan Kang Deddy Mulyadi, maka kemudian akhirnya disepakati bahwa mereka akan mendapatkan bantuan 10 juta dalam rangka kemudian untuk sementara selama 1 tahun menyewa tempat tinggal. Nah, ada hal yang menarik bahwa ternyata apa yang terjadi, yakni ketika terjadi diskusi dan debat antara Kang Deddy Mulyadi dengan Aura Cinta dengan kedua orang tuanya, itu kemudian menjadi sorotan netizen. Bahkan luar biasa para netizen ini kemudian menyoroti daripada ucapan dan perilaku daripada Aura Cinta ini. Dan para netizen kebanyakan sangat geram dengan apa yang diucapkan dan dilakukan oleh Aura Cinta. Nah, setidaknya di video ini ada 5 netizen yang secara belak-belakan menyampaikan kegeramannya atas ucapan dan perbuatan Aura Cinta ketika berdebat berdiskusi dengan Kang Deddy Mulyadi. Nah, yang pertama ada seorang wanita, remaja putri juga, yang menyatakan kegeramannya terhadap apa yang terjadi di debat atau diskusi tersebut. Kita lihat lengkapnya dalam video berikut ini. Kalau udah miskin, gak usah baik gaya. Itu bahasa kasarnya yang sering aku dengar. Jangan berlindung di balik kata rakyat kecil atau rakyat miskin. Padahal diri sendirinya aja tuh melanggar aturan. Kadang bingung kenapa harus selalu pengennya diingetin terus. Bilangnya menuntut keadilan, tapi bangun rumah di atas tanah yang bukan miliknya, digusur marah. Kan itu udah gak logik banget ya. Kok bisa sih marah? Yang bikin lebih bingung adalah dia mengaku bahwa dia ini miskin, tapi dia tetap menuntut harus ada perpisahan sekolah. Dimana seperti kita tahu kalau ada perpisahan sekolah pasti butuh mengeluarkan dana. Kadang ya orang-orang yang miskin secara ekonomi itu mereka tuh selalu punya keinginan yang tinggi, tapi padahal kapasitas dan kemampuan mereka tuh cuma di sini, rendah gitu loh. Itulah pentingnya introspeksi diri agar kita tuh tahu di mana sih kemampuan kapasitas kita, semana. Gak usah malu ketika kita lagi ada di titik kita tuh kurang atau menjadi rakyat yang ekonominya masih kurang. Gak apa-apa banget, karena kita gak bakal tahu berapa tahun ke depan kita akan jadi apa. Tapi yang penting ketika kita lagi di titik rendah ini, jangan merepotkan orang, jangan bikin susah orang. Sejujurnya, perempuan yang ada di video tersebut itu hebat. Dia public speaking-nya bagus, berani. Cuman, kelihatan ilmu itu kayak nol. Jadi tuh kalau bahasa kasarnya lagi, tong kosong nyaring bunyinya. Negara ini tuh negara hukum, semua tuh ada hukumnya. Jadi jangan lupa, kita juga harus tahu itu tuh sah di mata hukum apa enggak. Yang kita miliki itu sah di mata hukum atau tidak. Kadang, rakyat kecil kalau bener aja bisa salah di mata hukum, apalagi yang salah. Nah, yang berikutnya ada juga seorang remaja putra atau seorang pemuda yang kemudian sama menyatakan kegeramannya, kekesalannya terhadap Aura Cinta dengan keluarganya ini yang sepertinya tidak berterima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi. Nah, kita lihat tayangannya dalam video berikut ini. Orang ini nih, aduh, kalau dibilang nggak boleh ada perpisahan, itu malah bagus masih SMA, biar nggak ada pride antara murid yang kaya sama yang miskin. Dijaga itu yang namanya kegengsiannya. Kalau rumah lu digusur, itu tanda pemerintah, woi. Kalau lu lihat di tahun berapa gue lupa, itu daerahnya SBY waktu gubernur siapa gitu gue lupa, di Jakarta.
Ada beberapa rumah yang digusur juga waktu di tanah BMW itu. Jadi dulu tuh sebelum stadion JIS terbangun itu banyak warga bangun rumah di sana yang digusur. Terus ada juga rumah-rumah di kolong tol di daerah Warakas di Jakarta itu pun digusur karena semua tanah pemerintah. Lu tahu nggak, masyarakat kita itu susah diatur. Nah, keturunannya seperti anak-anak ini gitu salah satunya, dan masih banyak lagi yang SDM mereka tuh sangat rendah. Kebetulan gue dari Jakarta terus gue pindah ke Jawa Barat sekarang, berarti Kang Deddy adalah gubernur gue. Jadi gue sangat mendukung apapun keputusannya Kang Deddy. Dia gubernur luar biasa untuk wilayah Jawa Barat. Gue doain semoga dia bisa megang Jakarta juga, jadi gubernur di Jakarta, dan merubah seluruh SDM. Anak-anak ini yang nggak mengerti, sok kritis, ternyata padahal tuh mereka bodoh. Sukses terus buat Kang Deddy untuk jadi gubernur di Jawa Barat. Jangan lupa Kang, rubah Bogor juga. Lalu yang berikutnya ada lagi seorang remaja putri, ya, seorang pemudi tentunya ini yang sama kemudian mengungkapkan kegeramannya terhadap apa yang diucapkan dan dilakukan oleh Aura Cinta ini. Bahkan ini menyoroti tentang bagaimana perilaku atau sikap dari remaja putri ini atau Aura Cinta ini di hadapan Kang Deddy Mulyadi. Kita lihat cuplikannya dalam video berikut ini. Yang lagi viral, anak cewek ngekritik Pak Deddy gara-gara dihapusnya study tour dan wisudaan. Jujur aja gue sebagai emak-emak, gue sangat setuju dengan tindakan Pak Deddy. Karena apa? Study tour itu kita ikut nggak ikut itu harus tetap bayar. Dan udah gitu keselamatan anak-anak kita selama study tour itu nggak banget terjamin ya. Apalagi banyak terjadinya kecelakaan. Sekarang kalau udah kecelakaan, siapa yang mau tanggung jawab? Sekolah cuma bisa minta maaf. Terus yang nyesel siapa? Kita sebagai orang tua. Dan dengan entengnya dia bilang bayar cuma 1,2 juta. Dek, 1,2 juta itu banyak loh, bukan sedikit. Kamu tahu nggak gimana susahnya orang tua kamu nyari 1,2 juta buat biaya kamu kumpul-kumpul sama teman-teman itu. Belum lagi ternyata rumahnya si anak ini baru kena gusur. 1,2 juta bisa buat bayar kontrakan loh. Yang keempat ini pun sama, dari seorang remaja putri yang sama-sama kemudian mengkritisi bahkan mengungkapkan kekesalannya kepada Aura Cinta ini, yang memang perilaku dan ucapannya itu sungguh sangat berani. Keberaniannya sih luar biasa, tetapi kemudian keberanian itu tidak dilengkapi dengan kecerdasannya. Jadi keberaniannya 100% tapi kecerdasannya 0%. Nah, kita lihat pendapat atau bagaimana netizen ini kemudian mereaksi dari apa yang terjadi ketika Aura Cinta berdiskusi atau berdebat dengan Kang Deddy Mulyadi dalam video berikut ini. Pasti udah pada lewat kan di FYP kalian cuplikan-cuplikan video Kang Deddy Mulyadi nemuin gadis ini dan para warga yang kemarin kena penggusuran karena tinggal di tanah negara atau di bantaran sungai. Nah, kalau kalian tahu, gadis ini kemarin FYP viral gara-gara setelah kejadian penggusuran itu dia bikin video speak up ngekritik kebijakan-kebijakan yang udah dibuat sama Kang Deddy Mulyadi, terutama masalah penghapusan wisuda sekolah. Jadi gadis ini nggak setuju banget tuh wisuda sekolah dihapuskan. Karena kata dia biaya wisuda di sekolah dia cuma 1 juta doang. Cuma 1 juta doang, dia loh yang bilang. Kata gue 1 juta dibilang doang. Tapi sekeluarga nggak punya rumah, tinggal di tanah negara, di bantaran sungai. Mereka pikir kagak bahaya apa ya? Terus dikasih bantuan sama Kang Deddy buat ngontrak, diterima-terima juga. Tapi 1 juta dibilang doang. Buset, kata gua. Selama ini mereka pikir mereka tinggal di Paris kali tuh, yang tempat wisata tuh, yang resto-restonya ada di pinggir sungai itu. Jadi kita bisa makan sambil nikmati aliran sungai itu. Gua rasa sih mereka pikirnya selama ini begitu. Kata dia nggak mau kehilangan momen kumpul-kumpul sama teman-temannya pas kelulusan. Padahal setelah lu lulus dan lu nganggur, lu kagak diajak kumpul-kumpul juga sama teman-teman lu. Atau nggak mereka kumpul terus lu yang jadi bahan gibahnya, ngerti kagak sih lu?
Heboh banget mikirin perpisahan sekolah. Lu kalau nggak bisa bertahan hidup, nggak bisa survive, yang ada lu yang perpisahan sama nih kehidupan nyata nih. Berangkat ke akhirat mati kelaparan, ngerti kagak lu? Heboh banget mikirin wisuda. Besok kalau kagak bisa makan tuh, yang ada orang bingung. Wih, udah modar aja, mati kelaparan. Kagak mikir lu sampai segitunya. Minimal ya, mikir gimana caranya bisa ngontrak yang bener satu keluarga dulu gitu. Ini gaya elit hidup sulit ini namanya. Bener. Lagi adek ya, kalau mau wisuda ya, wisuda tuh kan adanya kuliah. Ya udah lu berjuang aja ngapa sih? Biar bisa kuliah, biar bisa ngerasain yang namanya wisuda. Ngapa juga sih lulus SMA harus wisuda nih, ngapa? Biar apa coba? Pasti udah pada lewat kan di FYP kalian. Dan yang terakhir adalah, ini pun sama dari seorang remaja putri yang mengomentari apa yang terjadi dan hampir senada dengan para pendahulu yang telah memberikan komentar-komentar sama, dengan nada yang sama, dengan kesal dan geram terhadap ucapan dan perilaku daripada Aura Cinta dan keluarganya yang sepertinya tidak berterima kasih dengan kebijakan yang luar biasa yang diberikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kita lihat dalam video berikut ini. Assalamualaikum warga, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan bebe ya, amin. Warga, siapa yang udah nonton video dari channelnya Kadem yang terbaru, yang sama-sama kayak gua nih? Gemes, greget, kesel. Gua kalau ada di situ pengen gua ketapel tuh mulut bocah tuh. Kita satu server. Kirain gua mah dia diundang tuh ya, dia mau menyadari lah kesalahan tentang kritikannya dia gitu kan. Kalau kritikannya dia itu tidak sesuai tempatnya gitu kan, kurang objektif lah ya. Ternyata tidak, Icih, tidak. Dia malah semakin sombong dan angkuh berbincang bersama Bapak Aing. Istilah kata mah kayak semacam debat lah. Nyampe ditanya, ya udah keadilannya yang mau Neng itu keadilan yang seperti apa? Nyampe dia ngomong katanya, ya maksudnya jangan dihilangkan tuh wisuda, ya dibikin sekecil mungkin lah gitu dananya, katanya gitu kan. Terus kan dijelasin lagi sama Bapak Aingnya kan, emang buat apa sih wisuda itu, perpisahan itu? Kalau hanya untuk mendapatkan kenangan manis mah, bukan hanya dari soal perpisahan, kenangan manis itu justru dari 3 tahun belajarnya itu ibaratnya. Tapi kata dia enggak, kalau bagi saya enggak. Udah gitu dibantuin lagi sama emaknya juga sama. Ternyata emang benar, buah jatuh tidak jauh dari keranjang buahnya. Ini mah bukan pohon. Neng, dengerin ya, Neng aur-auran. Kata Bapak Aing kan ibaratnya kalau mau ngadakan perpisahan silahkan. Cuman ya udah perpisahannya ya seadanya aja gitu loh, bersama teman-teman kalian, kumpulin OSISnya, semua yang ekstrakurikuler tuh pada bikin kesenian, bikin apalah, jadi nggak usah ada melibatkan sekolah untuk iuran-iuran ini itu, maksudnya begitu. Nih kayak zaman gue dulu nih, anak tahun 90-an nih, gue di kampung gue, zaman dulu mah nih, gue lagi SMA perpisahan, cuma hanya ada pentas seni. Tuh. Dari mulai adik kelas nyampe kita sendiri juga yang perpisahannya menampilkan kreativitas seni-seninya, entah itu bermain musik, bermain band, jadi nggak ngundang-ngundang band yang mahal-mahal. Terus ngadain ada seni tari, ya yang narinya juga kita-kitanya juga, teater lah, kabaret kalau lagi zaman gua dulu, kalau zaman sekarang teater kayak begitu. Jadi ya hiburan-hiburan kita aja sebagai siswa yang menampilkan, dan itu no budget loh. Cuma di lapangan aja. Menghias wilayah buat perpisahan aja dari kita aja, dari uang kas kelas aja tuh, pada patungan tiap kelas tuh dimanfaatin buat ngerias-rias ya lapangan lah gitu kan, begitu. Bukan yang harus wisuda menggunakan kebaya dengan biaya-biaya yang mahal, dengan undang-undang ban-ban kelas atas. Nah, ada lagi yang bikin gua kesel tuh apa? Giran ditanya soal pemberian sumbangan dari Bapak Aing, dari BJB ibaratnya ya, melalui pelantarannya Bapak Aing tuh. Ditanya mau nerima tidak?
dengan ini dia diem. Udah gitu ngomong, kalau untuk orang tua saya sih ya saya nerima, cuman kalau untuk saya enggak. Wah, lu sombong banget bocil, lu sombong banget aur-auran. Bener ya, Allah Maha Adil. Lu kenapa dimasukin ke kategori salah satu warga yang kurang mampu? Kurang mampu aja lu udah sombongnya selangit. Gimana kalau lu jadi orang mampu, orang kaya? Lu sombong udah kayak apa tahu? Udah gitu ternyata pendatang, bukan warga Jawa Barat asli. Ya walaupun gua di Bekasi juga pendatang, cuman gua tetap walaupun gua pendatang di Bekasi, tapi tetap kampung halaman gua, tanah kelahiran gua masih Jawa Barat, daerah Sukabumi. Dan sekarang gua menetap di Bekasi. Dan yang bikin gua greget lagi, nyampe tuh di akhir video, cuma lu doang Neng yang kagak bersalaman sama Bapak Aing. Lu etika, attitude, adab lu di mana? Ya Tuhan, mamanya si Neng aur-auran ini diajarin adab, etika, attitude nggak tuh anaknya? Anaknya salah aja dibela-bela kok, didukung. Sumpah kasihan gua sama lu Neng, beneran. Kirain gua tuh lu tuh tadinya mau udah kelar gitu ya, selesai lah gitu kan, dijelasin sama KDM gitu kan sama Bapak Aing, no hujat-hujat lagi. Ternyata tidak, malah Anda memancing hujatan yang lebih wadidaw, lebih pedas lagi, 5 karat 10 karat tuh pedasnya. Ditambah sekarang sama emaknya juga pasti hujat. Aduh ya Allah ya Robi. Neng, lu pahami dah tuh. Tonton lagi tuh videonya Bapak Aing tuh. Lu tonton, lu pahami. Di situ tuh ada penjelasan semua itu, jelas detail biar kamu tuh paham terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkab maupun Pemprov. Gitu. Walaupun lu dipuji-puji, ada beberapa orang ngomong katanya salut mani bocah public speakingnya bagus. Tapi percuma kalau public speaking lu bagus, kalau otak lu kagak nyampe, otak lu kosong, lu kagak bisa menilai objektif di setiap permasalahan. Percuma, yang ada lu bukan public speaking lu yang bagus, yang ada lu tong kosong nyaring bunyinya Neng. Gitu. Udahlah kepanjangan nih gua, sampai mau 6 menit nih. Hampura ya warga, abisnya gua gemes banget, kesel banget. Tadinya gua juga mau nge-upload video ini tuh besok nih. Cuman gua udah kelewat kesel, udah kelewat gemes pas ngeliat tuh video. Bener-bener dah. Dari kelima netizen tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa kelima netizen itu sesungguhnya mereka merasa geram dan kesal dengan ucapan dan sikap daripada Aura Cinta beserta keluarganya yang seolah-olah tidak menghargai apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Padahal jelas-jelas misalnya penggantian yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi terhadap bangunan yang dirobohkan itu sebenarnya tidak perlu ada penggantian, karena pada dasarnya itu sudah melanggar daripada ketentuan dan undang-undang. Tetapi atas dasar kemanusiaan kemudian Kang Deddy Mulyadi menentukan atau bersedia memberikan uang 10 juta untuk para korban atau rumah-rumah yang kemudian dibersihkan atau rumah-rumah yang dirobohkan tersebut. Tetapi terlihat memang daripada keluarga Aura Cinta ini seperti kurang berterima kasih dengan yang diberikan oleh Kang Deddy Mulyadi, terutama dengan sikapnya si Aura Cinta ini yang seperti sombong, yang sepertinya merasa diri orang kaya gitu perilakunya. Ini yang membuat geram, membuat kesal para netizen. Nah, oleh karenanya tentunya hal ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita bahwa di dalam mendidik anak itu harus benar menerapkan akhlak yang baik, akhlak yang karimah, bisa menghormati orang lain, dan juga tentu bisa memberikan edukasi berkaitan dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran untuk para remaja baik putra maupun putri, bahwa kedepannya kritis itu boleh, tetapi kritis itu harus disertai dengan objektivitas. Jangan kritis karena kebodohan. Nah, ini yang dijelaskan oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.